Nah, saya ingin ingatkan, ini perkara ini penting, menyelamatkan akidah anak-anak kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yakhruju qaumun min ummati, akan segera keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku. Ini sabda Nabi loh, bukan kata saya. Yaqra'unal Qur'an, mereka semua fasih membaca Al-Qur'an. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai', di mana bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Wala salatukum ila salatihim bisyai', salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai', puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Ini Nabi, Bu, Pak, nggak apa-apa yang ini rodok serius saya ya. Kan kalau ngaji kan nggak harus guyon terus kan, ada rodok seriusnya. Ini penting tak ingetin. Jadi jangan ketipu, maksudnya Nabi niki bersabda di depan sahabatnya, ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Salatnya Abu Bakar nggak ada apa-apanya, bacaan Qurannya Utsman nggak ada apa-apanya, puasanya Ali nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka, puasa mereka, bacaan Quran mereka. Hati-hati, maksud Nabi jangan tertipu dengan kesolehan mereka yang tampak di mata. Yahkiru ahadukum amalahu min amalihim, salah seorang di antara kalian pasti minder kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka semua. Tapi jangan pernah minder, kata Nabi. Fa idza kharaju faqatuluhum, kalau kelompok yang kayak gitu sudah keluar, perangi mereka. Faquba liman qatalahum, beruntunglah bagi yang berani memerangi mereka semua. Nah sekarang begini, itu kelompoknya kayak apa Pak Yai? Tak kasih tahu ciri-cirinya. Apa ciri-ciri mereka? Yang pertama, satu, mereka suka mengkafirkan orang lain. Pokoknya yang gak segolongan sama dia kafir aja pokoknya. Takfir, menganut ideologi takfir. Dua, mereka hendak mendirikan khilafah. Nanti saya jelaskan itu, bantahan buat mereka. Mereka hendak mendirikan khilafah. Yang ketiga, mereka suka mentabdi', membid'ahkan amalan yang beda sama mereka. Kemudian yang keempat, ciri mereka apa? Mereka melawan pemerintah yang sah. Ini ciri mereka. Jadi mula-mula mereka suka mengkafirkan, suka membid'ahkan. Amaliyah kita dibid'ahkan oleh mereka. Makanya kita ini bersyukur Pak, jadi warga Nahdliyin bersyukur sesuai dengan perintah Nabi. Inna ummati la tajtami'u ala dhalalah, sesungguhnya umatku, kata Nabi, tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bisawadil a'zam, kalau kalian sudah melihat perselisihan yang sangat banyak aliran, banyak firqah, banyak kelompok, yang paling selamat fa'alaikum bisawadil a'zam, ikut kelompok yang paling mayoritas. Yang mayoritas di dunia internasional ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah dalam konteks keindonesiaan NU lan Muhammadiyah. Jadi kita ini ber-NU Pak, itu sudah wasiat dari Nabi. Jangan ikut yang suka membid'ahkan itu, dikit-dikit mengkafirkan. Kadang-kadang orang-orang itu juga mak jelas. Ngaji bukan mondok, ngajinya via internet, googlean, youtubean. Nanti kalau mati ditanya malaikat, guru kamu siapa? Syekh YouTube al-interneti. Kiainya kiai haji Google. Ustadznya ustadz Facebook LCMA. Begini Bapak Ibu, nek anak panjenengan pengen pinter ngulang kitab kuning, ya mondoknya di NU Pak. Jadi jangan terjebak cuman sama tahfizul Quran. Coba pondok khilafah yang di Jati Agung itu Pak, mereka bikin pondok, mondoknya gratis. Orang tua sekarang suka yang gratis-gratis kan. Pondok di sana
Apa kurikulumnya? Mak jelas kalau kata orang Lampung. Ngulang kitab nggak bisa. Cuman ngapal Quran, ngapal Qurannya juga bersanad. Hati-hati kalau mondok, tanya sanadnya. Ini ngapal Qurannya sanadnya mutasil, nyambung nggak sanadnya sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan asal rumah Quran, jangan asal rumah tahfiz, jangan asal pondok pesantren. Tanya ada sanadnya atau tidak, sanadnya mutasil atau tidak. Nah kalau kita di NU yakin bersanad Bapak Ibu, apalagi NU ini didirikan oleh waliullah Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Digelar Hadratus Syekh karena beliau hafal 6 kitab induk. Quran hafal 1, Sahih Bukhari hafal, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Dawud, 6 kitab induk. Ada nggak yang hafal 6 kitab induk? Kita mah hafalnya Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Sunan Ampel, kan rajin ziarah soalnya. Ya syukur, enggak apa-apa. Jadi pilihan kita sudah benar Bapak Ibu. Saya ingin kasih tahu kalian panjenengan begini. Kalau kita mengkafirkan orang, kafir balik ke kita. Kalau kita membid'ahkan orang, bid'ah balik ke kita. Nah, saya ambil anekdotnya begini ceritanya. Ada tukang cukur. Ada tukang cukur gak di sini? Tukang cukur sek nyukur rambut, ngomong sama yang dicukur, Pak mau tahu nggak apaan anak paling goblok di dunia? Lu mana anaknya? Tuh di luar, Bejo namanya. Ada apa Bejo nggak ya? Betul guys, Bejo namanya. Lu kok sampean tahu Bejo anak paling goblok? Ya Bejo udah tak tes tiap hari sek goblok aja. Emang kayak mana ngetesnya? Yuk kita tes lagi. Hari ini memang belum dites. Bejo dipanggil, Jo sini. Masuk Bejo, penjual koran anak kecil. Ada apa mang, kata Bejo? Sama tukang cukur ditawari, di tangan kanannya uang 5.000, di tangan kirinya uang 1.000, milih Jo. Sama Bejo dipilih yang 1.000. Nah kan Pak, kata tukang cukur, emang goblok Bejo. Ada yang 5.000 dia pilih yang 1.000. Iya juga kata yang dicukur. Baru cukur rambut dia bayar, pamit pulang. Begitu di luar ketemu lagi sama Bejo, muncul rasa penasaran. Jok sini dulu, ada apa Om? Ini duit berapa? 5.000 Om. Yang ini 1.000 Om. Gede yang mana Jok? Ya gedean yang 5.000 lah Om. Mosok gedean yang 1.000? Nah itu lo tahu Jok. Ngapa tadi pilih yang 1.000 bukan yang 5.000? Ketawa Bejo. Kata Bejo, oi Om, kalau itu mah, kalau saya pilih yang 5.000 berhenti mamang tukang cukur itu ngetesin saya. Tapi kalau saya pilih yang 1.000 tiap hari saya dites. Mending saya dapat 1.000 yang penting tiap hari daripada dapat 5.000 tapi sekali. Kata yang dicukur, oh yang goblok bukan Bejo, kata dia. Sing goblok tukang cukur. Artinya teriak-teriak ngegoblokin orang, goblok balik ke diri sendiri. Teriak-teriak kita mengkafirkan orang, kafir balik kepada awak dewe. Makanya jangan ikut-ikutan aliran yang suka mengkafir-kafirkan, yang suka membid'ah-bid'ahkan. Selanjutnya, mereka pro ideologi khilafah. Saya ingin kasih tahu kalian jenengan, kalau diajak orang mendirikan khilafah, cara ngejawabnya begini. Tidak ada satupun dalilnya dalam Quran hadis yang memerintahkan mendirikan khilafah. Tidak ada satupun. Tak ulangi, kalau ada yang ngajak khilafah, tunjukkan dalilnya. Satu saja perintahnya yang memerintahkan mendirikan khilafah. Enggak ada. Mereka sudah ngaku sekarang, Pak, ya Ustadz, emang nggak ada dalilnya, tapi kan nggak ada larangannya. Itulah masalahnya. Ketika dia hendak mendirikan khilafah, maka dia akan memberontak negaranya sendiri. Itu masalahnya. Saya sudah ngobrol sama orang Hizbut Tahrir yang sudah dibubarkan pemerintah organisasinya. Kata saya, sampai nuduh pemerintah anti-Islam. Apa alasannya? Ya HTI dibubarkan, bukan anti-Islam pemerintah, anti-HTI. Karena HTI hendak mendirikan khilafah. Ujung-ujungnya kalau kalian banyak akan memberontak negara ini. Sampean jujur kata saya, bagi Anda NKRI ini sistem apa? Kata dia, NKRI sistem kufar.
Jadi mereka ngaku kalau Indonesia ini sistem kafir. Saya tanya, kalau pemilu jenengan ikut pemilu? Enggak ikut, kata dia, haram ikut pemilu. Udah jelas-jelas Pak. Mereka menolak NKRI dan mengharamkan pemilu. Maka wajar kalau dibubarkan oleh pemerintah. Kemarin itu Bapak Ibu saya pegel banget, bendera hitam. Suka damai, ada yang pakai bendera hitam. Tak kasih tahu sekarang. Kalau ada yang pakai bendera hitam, itu bendera hitam palsu, bendera tauhid. Sejak kapan tauhid punya bendera? Se-Indonesia raya tercinta kok ditipu, Pak. Padahal fatwa ulama nggak boleh sembarangan loh menulis kalimat tauhid itu. Makanya Arab Saudi sudah mau buat regulasi menghilangkan tulisan kalimat tauhid di bendera. Karena ngapa? Kalau Arab Saudi lulus Piala Dunia, ikut Piala Dunia, bendera Saudi ditempel di bola, dijadiin bal-balan, disepak kemana-mana Bapak Ibu, nggak boleh. Makanya saya pernah beli tiker Pak, ornamen negara peserta Piala Dunia, ada bendera Arab Saudi, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah diduduki. Makanya jangan laga-lagaan topi ditulis kalimat tauhid, baju ditulis kalimat tauhid, kencing sambil berdiri. Bini malas nyuci baju, diinjek-injek masuk toilet. Jangankan topi Bapak Ibu, liontin kalung ya Bu, liontin kalung itu jangan lafzul jalalah, jangan lafaz Allah yang ditaruh di kalung, karena nggak boleh dibawa masuk toilet. Mending nama suaminya saja, Alex Tamisranku sayang, setialah selalu padaku misalnya. Mending begitu Bu. Jadi jangan lafzul jalalah. Baik, saya kembali ke bendera dulu. Idza ra'aitum rayatis sud, apabila kalian semua melihat bendera hitam dikibarkan, falzamul arda wala tuharriku aydiyakum wala arjulakum, tetaplah di bumi kalian masing-masing, jangan gerakkan tangan kalian, jangan gerakkan kaki kalian, jangan ikut-ikutan mereka, karena mereka itu kelompok bendera hitam palsu. Ingat, jangan ikut-ikutan mereka, karena mereka kelompok bendera hitam palsu. Emang ada kelompok bendera hitam, beneran ada. Nanti kalau Imam Mahdi sudah memimpin pasukan, dan Imam Mahdi memimpin pasukan kalau Dajjal sudah keluar, dan Dajjal akan keluar kalau terjadi kemarau 3 tahun berturut-turut, tidak tersisa satu pun daun hijau. Ini daun masih hijau semua. Tadi hujan nggak Bapak Ibu? Hujan kan? Masih tangeh. Makanya sekarang kalau ada yang pakai bendera hitam, palsu semua. ISIS bendera hitam, Al-Qaeda bendera hitam, JI bendera hitam, JAD bendera hitam, JAT bendera hitam, MIT bendera hitam, HTI bendera hitam. Cuman begini Pak polisi takut nangkep, dikirain anti-Islam. Makanya saya sampaikan kepada Pak polisi tangkap aja, kata saya, ngapain takut. Dan sudah disebutkan dalam riwayat ini, qulubuhum kazuburil hadid, kelompok bendera hitam itu hati mereka keras bagaikan baja. Makanya jangan sekali-kali Bapak Ibu anak jenengan mondok di pesantren yang pakai bendera hitam, maka hati anak penjenengan akan keras bagaikan baja. La yafuna bi ahdin wala mitsaqin, mereka tidak menepati kesepakatan dan tidak menepati perjanjian. Makanya ciri pokok mereka, apapun kelompoknya, mereka pasti anti pemerintah yang sah. Bu, saya tanya ibu-ibu, lanjut nggak? Kalau nggak lanjut ya stop sampai sini. Ini agak panas, nggak apa-apa ya. Nyelamatin akidah ini soalnya Pak. Hati-hati. Jangan masuk kelompok-kelompokan yang kayak gitu. Jadi jangan asal agama zaman sekarang ini. Nah, saya masuk. Mereka anti pemerintah. Ngaji apa saja ujung-ujungnya ngejelek-jelekin pemerintah. Tak kasih tahu kali panjenengan. Man kariha min amirihi syai'an, barang siapa yang nggak suka dengan kebijakan pemerintahnya. Ya namanya pemerintah itu tidak semuanya sesuai dengan keinginan kita. Gini bang, Pak Kades punya kekurangan, punya kelebihan. Bupati punya kekurangan, kelebihan.
Presiden punya kekurangan dan kelebihan. Barang siapa yang gak suka dengan kebijakan pemerintahnya falyasbir, maka hendaklah dia sabar. Fa innahu man kharaja minas sultani shibran, karena sesungguhnya barang siapa yang memberontak pemerintahnya, keluar dari ketaatan kepada pemerintahnya sejengkal saja, mata mitatan jahiliyah, kalau dia mati, matinya mati jahiliyah. Nuduh pemerintah zalim, lalu membangkang, lalu melawan, lalu mati, matinya bukan mati syahid, matinya mati jahiliyah. Matinya bukan mati syahid, matinya mati sangit. Hati-hati Bapak Ibu. Nabi sudah bersabda, kilabunar, 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 anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Nabi tidak pernah bersabda sekasar ini. Bu Yahudi alusin, kiri-kiri neraka, segawan-segawan neraka. Nabi gak pernah bersabda sekasar ini, kecuali untuk orang yang mengatasnamakan agama untuk melawan pemerintah yang sah. Syarru qatla tahta adimis sama, seburuk-buruknya kematian di bawah kolong langit ini mati sebagai kelompok Khawarij, mengatasnamakan agama untuk melawan pemerintah yang sah. Wa khairu qatla man qataluhu, dan sebaik-baiknya kematian adalah gugur memerangi mereka semua. Jadi jangan terbalik. Yang mati syahid itu bukan mereka. Yang mati syahid itu kita yang membela negara kesatuan Republik Indonesia. Ini penegasan Bapak Ibu. Coba, tidak ada satupun dalilnya dalam Quran hadis yang membolehkan kita melawan pemerintah yang sah. Coba cari. Saya sudah dialog Pak dengan kelompok-kelompok radikal itu. Tunjukkan satu aja ayat Al-Quran, hadis Nabi yang membolehkan kita rakyat melawan pemerintah. Jadi seandainya ada orang yang mengatasnamakan agama, walaupun janggutnya tekan udel tadi, walaupun udang-udangnya tekan plafon, walaupun jubahnya nyengsel di tanah, tapi dia mengajak umat melawan pemerintah yang sah, dia sesat dan menyesatkan. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan, wala tuti' kulla hallafin mahin. Awas, jangan sekali-kali ikut-ikutan dengan kelompok yang gampang sekali bersumpah atas nama Allah. Hati-hati nih 2024 menjelang. Mati banyak yang ngomong demi Allah, pakai Quran lagi mubahalah. Ya, jangan pernah ikut-ikutan kata Allah dengan orang yang gampang mengucapkan demi Allah, demi agama, dan menyebarkan hinaan celaan. Hammadzim masya'im binamim. Mereka menyebarkan fitnah, ujaran kebencian binamim. Tujuannya untuk mengadu domba, chaos. Itu kemarin 2019 hampir kejadian Bapak Ibu. Ini 2024 nih, mereka sudah mulai itu. Saya bahkan sudah ada laporan intelijen. Ada forum yang mengatasnamakan organisasi pondok pesantren di Lampung, mengadakan perkumpulan-perkumpulan, dan sudah ada informasi intelijennya, mereka akan menggoreng kesempatan 2024 untuk chaos, mengatasnamakan agama. Hati-hati. Waduh, seru ini saya ceramahnya. Yang sulit jangan-jangan saya sendiri lagi ya. Oke, saya nambah ya ini biar gak tanggung saya ceramahnya Bapak Ibu. Begini Bapak Ibu, yuk kita ambil pelajaran yang berharga. Biyene Khalifah Utsman itu menjadi khalifah lebih dari 10 tahun. 10 tahun aman, begitu 12 tahun muncul masalah. Makanya Bapak Ibu, Abu Bakar 2 tahun. Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun. Utsman 12 tahun. Makanya saya termasuk orang yang berpendapat jadi pemimpin jangan kesuwen. Kades itu walaupun bisa 3 periode, mending 2 periode 10 tahun saja. Bupati, gubernur, presiden, bagusnya 2 periode. Kalau kelamaan jadi fitnah. Pak Soekarno Pak 20 tahun lebih jadi fitnah. Pak Soeharto 32 tahun jadi fitnah. Cukup 10 tahun. Pak SBY 10 tahun, Pak Jokowi 10 tahun,
nanti 2024 ganti presiden. Ya siapa tahu presidennya Suparman Abdul Karim. Kalau saya jadi presiden, saya janji Pak Yai Alex saya jadikan Menteri Agama, Pak Salamun Menteri Dalam Negeri. Siapa yang memilih saya lah gitu ya. Ya maksud saya begini Bapak Ibu, nanti jenengan siapapun calon presiden 2024 itu bagus semua, nggak ada yang jelek, percayalah. Boleh dong beda pilih presiden. Zaman 2019 kan ada yang dukung Pak Jokowi, ada yang dukung Pak Prabowo. Yang nggak boleh itu mengatasnamakan agama buat mengkotak-kotak umat, nggak boleh itu namanya. Itu manipulasi. Nah balik lagi, Khalifah Utsman difitnah, korupsi, KKN, kolusi, korupsi, nepotisme. Dikatakan korupsi karena beliau kaya, padahal nggak mungkin korupsi. Uang itu menantu Nabi dari 2 putri Nabi dan dijamin masuk surga kok. Beliau dianggap nepotisme karena apa? Karena gubernur-gubernur waliul balad rata-rata dari keturunan Bani Umayyah, maka beliau dituduh KKN. Maka terjadi demo besar-besaran di kota Madinah 40 hari 40 malam. Makanya Pak Bu, kalau ada yang ngajak demo jangan ikut-ikutan lah demo itu. Kita teriak-teriak demo, orang memanfaatkan kita. Demo tuntutan pengunjuk rasa cuma 2, mundur dari khalifah atau mati, mundur dari presiden atau mati. Malam ke-40 orang manjat dinding rumah beliau. Khalifah Utsman sedang sholat tahajud di kamarnya, ditunggoni, sesak kamarnya sama orang pengunjuk rasa. Selesai sholat beliau membaca Quran, ditusuk ulu hatinya, tembus ke belakang, darah muncrat membasahi Al-Quran yang beliau baca. Bayangkan Bapak Ibu, yang ngebunuh Khalifah Utsman bukan anak buah Abu Lahab, bukan anak buah Abu Jahal, sahabat Nabi sendiri. Gara-gara fitnah politik, tuduhannya KKN. Subhanallah, bisa apa? Khalifah Utsman itu umur 79 tahun, bisa apa sih kakek-kakek umur 79 tahun? Hampir 40, gara-gara fitnah politik. Dibayatlah Imam Ali menjadi khalifah pengganti. Muncul fitnah, Imam Ali curang, kayak 2019 Pak. Curang, tapi nggak bisa membuktikan kan? Nggak bisa membuktikan di pengadilan curang atau tidaknya. Ini saya belak-belakan, Imam Ali curang karena dia tidak menangkap pembunuh Utsman. Jangan-jangan Ali lah dalam pembunuh Utsman. Maka yang jadi korban siapa? Istri Nabi, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Tukang bohong, tukang fitnah, tukang adu domba mempengaruhi Ummul Mukminin. Jadi jangan heran Pak, zaman dulu juga perempuan mimpin demo. Kayak zaman sekarang ada Ratna Sarumpait gitu, ada Neno Warisman gitu ya. Perempuan juga kejadian itu. Demo di Basrah oleh Khalifah Ali, damaikan masa demonstrasi. Wah, ini bermainnya para provokator, jalabah Pak. Jalabah ini apa? Orang Khawarij. Kalau bahasa kita sekarang kelompok teroris. Di panahnya gubernur Basrah, kena di jantungnya, tak terelakkan perang saudara. 18.000 sahabat Nabi wafat meninggal dunia gara-gara perang saudara. 15.000 dari kubu oposisi Aisyah Ummul Mukminin, 3.000 dari kubu pemerintah. Bayangkan, meninggal dunia sia-sia. 6 bulan kemudian terjadi lagi perang sipil. 80.000 sahabat Nabi meninggal dunia bersama tabi'in. 50.000 dari kubu oposisi Muawiyah bin Abi Sufyan, 30.000 dari kubu pemerintah. Itu yang terjadi. Umat Islam ini punya kelemahan. Apa kelemahannya? Gampang diadu domba. Saya cuma wanti-wanti, mumpung masih 2022, pokoknya nanti silakan jenengan mau pilih calon presiden siapapun, monggo kerso apik semua. Tapi ingat, siapapun yang mengajak kita terkotak-kotak dengan bahasa agama, dia tukang fitnah. Jangan pernah ikut-ikutan. Ini peringatan dari saya. Baik, kembali lagi, selamatkan akidah anak-anak kita. Jangan sembarang masuk pondok pesantren. Baik, kita lanjut yang terakhir Bapak Ibu.